Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat tanggal 5 November 2021. Bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Tuhan telah melindungi kami sepanjang istirahat kami malam, dan pagi ini memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami jalani. Firman-Mu akan kami renungkan, dan biarlah itu juga memandu kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pagi ini diberi judul Gunakan Waktu Dengan Baik. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, sebuah ayat dari Kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Salah satu nasihat ayah saya yang selalu saya ingat adalah agar saya bisa menggunakan waktu dengan baik. Nasihat ini terus saya ingat sampai sekarang, dan memang ini merupakan sebuah nasihat yang sangat penting dan benar. Makin lama saya makin menghayati kebenaran nasihat ini. Saya melihat bahwa ayah saya tidak sekedar menasihati, tetapi ia juga hidup dengan sangat menggunakan waktu dengan sangat baik. Ayah saya adalah seorang yang rajin bekerja. Saya jarang melihat ayah saya duduk menganggur. Kalaupun sedang tidak bekerja dan sedang duduk, ayah saya membaca buku atau bercakap-cakap, berdiskusi dengan karyawan tentang masalah-masalah kehidupan. Pendek kata, ayah saya sangat menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Ia juga mengatakan, kalau lelah bekerja dan beristirahat, gunakan waktu untuk membaca buku, mendengarkan berita di radio. Intinya, tangan beristirahat, tetapi pikiran tidak kosong. Cara lain menghargai waktu juga dijelaskan ketika ada janji bertemu dengan orang lain. Dalam hal ini, kita harus menghargai waktu orang lain, yakni harus siap sebelum waktu yang ditentukan. Adalah tidak sopan jika kita terlambat datang. Hal itu sama saja dengan tidak menghargai orang lain. Nasihat ini membentuk saya menjadi orang yang disiplin soal waktu. Jika dalam kehidupan sehari-hari saya diajar untuk disiplin soal waktu, terlebih bila datang ke gereja pada hari Minggu. Ayah selalu menekankan bahwa jika kita harus menghadap orang yang punya jabatan penting, kita harus datang tepat pada waktunya. Apalagi jika kita mau bertemu dengan Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja. Saya ingat benar setiap pulang sekolah pada hari Sabtu, maka semua keperluan untuk kebaktian hari Minggu harus disiapkan. Sepatu harus disemir bersih, baju digosok rapi, Alkitab dan buku nyanyian disiapkan termasuk persembahan juga. Hari Minggu pagi kami semua bangun lebih awal, bersiap ke gereja dan datang tidak terlambat. Kebiasaan ini terbawa sampai sekarang. Saya ingat benar selama kurang lebih 35 tahun melayani, saya hanya pernah terlambat satu kali. Itu terjadi ketika saya harus memimpin Biston pagi pukul 5:30 pagi, dan saya terlambat sekitar 3 menit, dan saya sudah terlebih dahulu menelepon ke gereja, karena saya sedang sakit gigi dan semalaman tidak bisa tidur. Banyak alasan orang tidak bisa menghargai waktu. Sekalipun ia bisa membeli dan memiliki arloji yang mahal, namun ia tidak bisa tepat waktu. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah karena kesibukan.
dan ada banyak tugas atau pekerjaan. Jika demikian halnya, bukankah ini lebih pada soal mengatur waktu? Nyatanya banyak juga orang yang sibuk namun tetap dapat disiplin dengan waktu. Dan juga bukankah dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab, itu bukti bahwa ia adalah orang yang dipercaya oleh banyak orang. Dan kepercayaan semacam ini harus tetap dijaga. Hal lain mengapa orang kurang bisa menghargai waktu adalah karena ia orang yang malas. Orang yang malas sebenarnya memiliki banyak waktu, tetapi ia tidak menghasilkan banyak hal dan lebih sering mengeluh. Ia lebih suka bermalas-malasan, menonton acara televisi, sementara piring dan mangkok kotor menumpuk di meja makan dan di dapur. Alih-alih membersihkan dan menata rumah agar nyaman ditinggali, ia malah menumpuk sampah dan membiarkan barang-barang berserakan. Orang yang waktunya terbatas dapat menghasilkan banyak hal, namun seorang pemalas menghambur-hamburkan waktu begitu saja. Ketika sadar bahwa waktu hampir habis, sedang ia belum mengerjakan apa yang harus dilakukan, ia akan terburu-buru melakukannya sambil mengeluh. Kita sering mendengar atau berkata bahwa Tuhan itu adil, dan itu benar. Salah satu sifat adil Tuhan adalah dalam hal memberikan waktu kepada manusia. Kepada orang yang kaya atau miskin, orang yang berkedudukan tinggi atau orang biasa, kepada orang yang pandai dan orang yang kurang terpelajar, kepada orang tua dan anak-anak, kepada pria dan wanita, dari segala suku bangsa, Tuhan memberikan waktu dalam jumlah yang sama setiap hari, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jika demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki waktu. Sekali lagi, apakah kita telah benar-benar menghargai waktu pemberian Tuhan itu? Marilah saudara kita menggunakan waktu kita dengan baik dan jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sangat berharga ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.